Kalau guru itu keras, jangan-jangan anakmu yang nakal. Benar. Kalau anak nakal terus dibiarkan nakal, dia nggak bisa jadi orang baik. Dan ini ada fenomena. Kadang-kadang justru yang kalau nakal itu oke lah ya, nakal itu, tapi kalau kurang ajar, nah ini nggak beres, ini kurang ajar ini. Ya, kadang-kadang ada murid yang kurang ajar, ya kan? Ditegur oleh guru, dia membalas gitu loh. Merasa dirinya jagoan. Ada waktu saya Menteri Pertahanan, ada sekolah yang di bawah Kementerian Pertahanan. Ada dapat laporan murid-murid yang jawab nggak sopan ke gurunya. Ada yang banting pintu, langsung kepala sekolah memberhentikan anak itu. Tahu-tahu kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak jenderal. Kepala sekolahnya telepon saya bilang, nggak usah ragu-ragu, mana jenderal itu, suruh menghadap saya. Aku tunggu-tunggu, nggak datang-datang juga itu jenderal. Kalau bapaknya orang besar, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, jangan kurang ajar. Kalau bapaknya tokoh, bapaknya jenderal, bapak pemimpin, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, lebih tertib. Menteri Pendidikan, ya nggak usah ragu-ragu. Guru-guru harus kita dukung. Guru-guru adalah masa depan Indonesia. Makanya semua anak Indonesia, saya selalu minta cintai orang tua, hormati guru, saudara-saudara sekalian. Jadi pendidikan akan kita benahi, akan kita perbaiki secara besar-besaran. Secara besar-besaran. Kita negara besar, persoalan kita besar. Kita mengejar negara-negara lain yang begitu cepat perkembangannya. Kita tidak boleh kalah. Kita ingin mengejar mereka. Untuk itu kita harus mengambil langkah-langkah yang berani. Saudara-saudara sekalian. Langkah-langkah yang saya ambil antara lain adalah memilih teknologi dengan digitalisasi. Presiden aja nggak bisa ucap, apalagi kali digitalisasi pembelajaran. Digitalisasi pembelajaran. Kita menggunakan teknologi untuk melompat. Saya mengirim layar interaktif ke semua sekolah di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya dapat laporan sampai tadi malam sudah sampai lebih dari 200.000 layar. Mungkin sudah mendekati 215.000, mungkin. Saya tidak tahu, Menteri Pendidikan, ya. Tapi insya Allah akhir Desember
atau awal Januari akan sampai ke seluruh 288.000 sekolah di seluruh Indonesia. Masalahnya adalah cuaca yang sangat menantang, sehingga kemungkinan pengiriman ke daerah-daerah yang susah itu agak lambat. Sekali lagi saya mohon pengertian. Tetapi saya bangga bahwa kita berusaha sampai ke pelosok-pelosok. Bisa ada video klip nggak ya pengiriman itu? Layar-layar ada? Mana tim? Ini nih, bukan itu sungai. Pengiriman, ya. Ini yang berhasil ya. Ini yang udah sampai. Ada yang pengiriman nggak? Bayangkan, sampai rakyat mengangkat daerah-daerah paling terpencil kita kirim. Demikian pentingnya kita menganggap setiap sekolah, setiap ruang kelas, tidak boleh ada satu desa yang tertinggal. Saudara-saudara, dan tahun depan rencana kita tambah tiap sekolah 3 layar. Dan tahun depannya lagi 2 layar. Jadi tiap kelas harus punya layar-layar interaktif itu. Dan akan ada konten-konten yang sangat besar jumlahnya. Hampir semua pelajaran dari semua tingkatan akan bisa diakses oleh layar tersebut. Dan juga rencana kita akan kita lakukan dari studio terpusat. Kita akan siarkan pelajaran-pelajaran dari guru-guru yang terbaik di Indonesia. Kalau perlu kita datangkan dari luar negeri juga. Jadi semua sekolah di pelosok manapun bisa belajar bahasa Inggris dari guru asli dari Inggris, bahasa Mandarin, guru asli Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Portugis. Kita ajarkan di semua sekolah kita, supaya nanti anak-anak kita begitu lulus, dia bisa bekerja dimanapun di bumi ini, saudara-saudara sekalian. Dia bisa bersaing dengan siapapun. Saudara-saudara, tadi sudah disebut, kita tambahkan program-program supaya guru-guru kita bisa naik kelas, bisa punya gelar S1. Tapi yang penting jangan hanya kejar gelar, tapi benar-benar ilmunya, pengetahuannya itu yang harus dikuasai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.